Qabil dan Habil adalah dua bersaudara, putra dari Nabi Adam alaihissalam. Suatu ketika Allah menurunkan wahyu, memerintahkan agar mengawinkan seseorang dari keduanya dengan putri Adam yang menjadi kembaran saudara yang satunya. Habil dengan putri kembaran Qabil dan Qabil dengan putri kembaran Habil. Qabil sangat marah dan tidak mau menerima karena putri yang menjadi kembarannya yang akan dinikahkan dengan Habil lebih cantik daripada putri kembaran Habil yang hendak dijodohkan dengannya. Sebagai solusinya, Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil agar berkurban. Siapakah di antara keduanya yang diterima kurbannya, maka dialah yang akan dinikahkan dengan putrinya yang cantik itu. Keduanya pun berkurban, dan yang diterima adalah kurban Habil, yaitu api datang lalu memakan atau membakar habis kurban Habil. Qabil menjadi semakin marah dan menaruh dendam, berencana akan membunuh Habil karena kedengkiannya pada saudaranya Habil. Ada yang mengatakan bahwa Qabil adalah petani, sedangkan Habil adalah peternak. Ketika keduanya mendapatkan perintah berkurban, Qabil berkurban dengan memilihkan gandum hasil tanamannya yang paling jelek, sedangkan Habil berkurban dengan binatang ternaknya yang paling bagus. Qabil melakukan kurban karena terpaksa dengan memendam rasa jengkel dan terikhlas karena Allah, sedangkan Habil melakukannya dengan tulus ikhlas karena Allah dan dipilihkan binatang ternak yang paling bagus. Oleh sebab itu, kurban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah hanya menerima kurban yang dilakukan secara ikhlas untuk mendekatkan diri dan bertakwa kepadanya. Sedangkan Qabil tidak diterima kurbannya karena dia melakukannya demi kemauan nafsunya tanpa didasari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa Habil sengaja memilih dombanya yang terbaik di antara domba-dombanya yang lain. Lalu ia mengorbankannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qabil berkorban dengan gandum yang paling buruk dari yang dimilikinya. Keduanya meletakkan korbannya masing-masing di atas gunung. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa. Lalu turunlah api dari langit memakan kurban Habil, sedangkan kurban Qabil tidak dimakan. Qabil menjadi marah pada Habil dan dia memendam kedengkian pada Habil, sampai pada suatu ketika Adam pergi ke Mekah untuk berziarah ke Ka'bah. Pada saat Nabi pergi itulah Qabil melaksanakan rencananya pergi menuju ke Habil yang berada di domba-domba peliharaannya. Qabil berkata kepada Habil, "Aku akan membunuhmu." Habil menjawab, "Mengapa kamu hendak membunuhku?" Qabil pun berkata, "Karena Allah telah menerima kurbanmu dan menolak kurbanmu, serta kamu akan menikah dengan saudara perempuan kembaranku yang cantik, sedangkan aku harus menikah dengan saudara perempuan kembaranmu yang jelek. Apa yang dikatakan orang nanti? Tentu mereka akan berkata bahwa kamu lebih baik daripada aku, dan anakmu akan membanggakan dirinya terhadap anakku." Muhammad bin Ishaq berkata, dari sebagian ahli ilmu di dalam kitab-kitab terdahulu, bahwa Adam alaihissalam menggauli Hawa di dalam surga sebelum ia melakukan kesalahan. Lalu Hawa hamil Qabil dan saudara putri kembarannya tanpa mengalami ngidam, kepayahan, dan tidak pula sakit pada saat melahirkan, serta tidak pula mengeluarkan darah pada saat melahirkan. Setelah Adam diturunkan ke bumi, dia menggauli Hawa istrinya, lalu hamil Habil dan saudara perempuan kembarannya. Maka Hawa mengalami ngidam, kepayahan, sakit di waktu melahirkan, dan mengeluarkan darah. Menurut syariat pada waktu itu, seorang laki-laki dari putra-putra Adam boleh mengawini putri Adam yang merupakan saudara manapun yang disukainya, asal bukan putri yang menjadi kembarannya. Setelah Qabil dan Habil dewasa, di mana usia antara keduanya terpaut 2 tahun, Allah memerintahkan kepada Adam agar mengawinkan Qabil dengan Yahuza
dan mengawinkan Habil dengan Iklimah, saudara perempuan kembaran Habil. Iklimah lebih cantik daripada Yahuzah. Adam menyampaikan perintah itu kepada mereka. Habil ridho dengan perintah itu, tetapi Qabil jengkel dan marah. Dia, Iklimah, adalah putri kembaranku. Aku lebih berhak menikah dengannya. Kami anak-anak yang dilahirkan di surga, sedangkan mereka berdua, Habil dan Yahuzah, merupakan anak-anak yang dilahirkan di dunia. Disebutkan di dalam Al-Akhbar bahwa Hawa melahirkan anaknya dengan Adam dari setiap kali mengandung kembar dua, laki-laki dan perempuan. Hawa melahirkan 40 orang anak dengan 20 kali mengandung. Yang pertama adalah Qabil dari putri kembarannya Iklimah, sedangkan yang terakhir adalah Abdul Mughith dan putri kembarannya Amanatul Mughith. Selanjutnya Allah memberkahi akan keturunan Adam hingga berkembang menjadi banyak. Ibnu Abbas berkata bahwa Adam belumlah meninggal hingga anak dan cucunya telah mencapai 40.000. Para ulama berbeda pendapat mengenai kelahiran Qabil dan Habil. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa Adam menggauli Hawa setelah keduanya diturunkan ke bumi selama 100 tahun. Lalu Hawa melahirkan Qabil dan putri kembarannya Iklimah dalam satu kehamilannya. Kemudian Hawa mengandung lagi dan melahirkan kembar, yaitu Habil dan putri kembarannya Yahuzah. Ibnu Jurayj berkata, ketika Qabil bermaksud hendak membunuh Qabil, dia tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Lalu iblis terlaknat memberi contoh. Dia menangkap seekor burung dan meletakkannya di atas batu, kemudian mengambil batu yang lain dan memukulnya di atasnya sampai mati. Qabil melihat peristiwa itu sehingga dia mengetahui bagaimana caranya dia membunuh Habil. Lalu Qabil mempraktekkan membunuh Habil seperti yang dicontohkan iblis tersebut. Menurut pendapat lain, Qabil membunuh Habil ketika Habil sedang terlelap dalam tidurnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai tempat dibunuhnya Habil. Ibnu Abbas berkata, Qabil membunuh Habil di atas gunung Thur. Ada pula yang mengatakan bahwa Qabil membunuh Habil di pendakian gunung Hiro. Ada pula yang berpendapat Qabil membunuh Habil di suatu tempat di Masjid Agung di Basrah. Setelah Qabil membunuh Habil, dia menjadi gelisah dan menyesal atas pembunuhan yang dilakukan terhadap saudaranya Habil. Dia kebingungan mengurus mayit Habil. Dia membawa mayit Habil di pundaknya ke sana kemari selama setahun atau lebih banyak menurut satu pendapat. Dia mendapatkan pelajaran dari burung gagak yang berwarna hitam, bagaimana caranya mengurus mayit Habil. Karena diriwayatkan bahwa setelah Qabil membunuh Habil, tubuhnya berubah menjadi hitam. Ketika Adam bertanya kepada Qabil mengenai saudaranya Habil, Qabil menjawab, "Aku bukanlah orang yang diserahi untuk menjaganya." Adam berkata, "Bahkan kamu telah membunuhnya. Oleh sebab itu tubuhmu berubah menjadi hitam." Adam membebaskan diri darinya. Setelah itu ia tinggal 100 tahun tanpa pernah tertawa, dan apa yang dikerjakannya tidak membuahkan hasil karena pembunuhan terhadap Habil. Ada yang mengatakan bahwa setelah Qabil membunuh Habil, ia melarikan diri ke sebuah daerah di negeri Yaman. Iblis terlaknat menjumpainya dan berkata, "Sesungguhnya kurban Habil itu dimakan api hanya karena dia orang yang menyembah api. Oleh sebab itu, berbuatlah seperti saudaramu itu, sembahlah api." Qabil lalu menyembah api. Dialah orang yang pertama kali menciptakan alat-alat permainan kemaksiatan dan melakukan kemaksiatan, minum khamar, menyembah berhala, zina, dan berbagai perbuatan keji lainnya, sampai akhirnya ditelan taupan banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang berbuat seperti perbuatan Qabil, maka ia akan digiring bersama Qabil dan anak keturunannya pada hari kiamat. Disebutkan di dalam hadis, tidaklah terjadi pembunuhan terhadap seorang secara zalim, melainkan tentu Qabil mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan itu.
karena ia adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Demikian pula dikatakan, sesungguhnya yang pertama kali dengki di langit adalah iblis terlaknat, maka berlakulah atas apa yang berlaku menyengsarakannya. Dan orang yang pertama kali dengki di dunia adalah Qabil yang bertindak dengki terhadap saudaranya Habil, maka berlakulah atas apa yang berlaku.